Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya baiklah teman-teman, kami dari kelompok PPL 4 Fisika Dasar TBB 15 ingin mempresentasikan mengenai senter kocok yang menggunakan prinsip hukum Lenz dan hukum Faraday. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video kali ini dengan seksama. Dan video tersebut akan dijelaskan dengan teman-teman saya sebagai berikut. Hai teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengaplikasikan tentang senter kocok. Nah, di mana dalam konten sini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian dari hukum Lenz dan hukum Faraday. Dan yang kedua bagaimana penerapan dari kedua hukum tersebut. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan. Dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur kerja alat tersebut dan bagaimana proses pembuatannya. Teman-teman sekalian, apakah itu hukum Lenz? Apakah itu hukum Faraday? Hukum Lenz merupakan sebuah arus induksi di mana cenderung melindungi fluks medan aslinya melalui loop dari perubahan. Sedangkan hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetisme. Nah, di mana dalam penjelasan ini bagaimana sebuah arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya bagaimana medan magnet menghasilkan arus listrik tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan tentang hukum Lenz dan hukum Faraday. Biasanya di kehidupan sehari-hari itu banyak alat yang menggunakan konsep hukum Faraday dan hukum Lenz ini. Salah satunya yaitu senter. Senter yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari yaitu senter LED. Senter LED di kehidupan sehari-hari itu menggunakan energi dari baterai. Di sini saya akan menjelaskan tentang senter kocok. Salah satunya senter kocok itu. Senter kocok ini berbeda dengan senter LED. Senter kocok menggunakan energi kuat medan magnet untuk bisa menyala. Senter kocok ini memanfaatkan konversi energi kinetik menjadi energi listrik. Senter kocok ini juga diaplikasikan menggunakan konsep GGL induksi dari perubahan flux magnetik. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan senter kocok. Yang pertama, kawat tembaga dengan diameter 0,12 cm digunakan untuk membuat kumparan. Yang kedua, magnet neodymium kecil 15 keping digunakan untuk pembangkit energi listrik. Yang ketiga, 4 buah diode digunakan untuk menstabilkan arus. Yang keempat, kapasitor dengan besar 0,22 farad dan 5,5 volt yang digunakan untuk menyimpan energi listrik sementara. Yang kelima, PCB atau printed circuit board yang digunakan untuk tempat merangkai komponen. Yang keenam yaitu saklar kecil yaitu untuk menghidupkan dan mematikan senter. Yang ketujuh yaitu lampu LED 3 volt yaitu sebagai lampu pada senter. Selanjutnya masih dalam alat dan bahan, kabel penghubung setengah meter digunakan untuk menyalurkan arus listrik ke dalam rangkaian. Selanjutnya ada timah dan alat solder. Alat solder sendiri digunakan untuk menyambungkan setiap bagian senter tersebut. Selanjutnya ada selongsong tabung. Selongsong tabung itu digunakan sebagai terbentuknya senter. Selanjutnya ada pipa PVC berdiameter 1 inch. Pipa ini berfungsi sebagai tempat dililitkannya suatu kumparan. Selanjutnya ada karet penutup pipa PVC. Karet ini digunakan untuk memastikan bahwa magnet tetap berada di dalam pipa tersebut. Selanjutnya ada pipa perekat. Pipa ini digunakan untuk memastikan kumparan aman dan tidak bergeser di dalam pipa tersebut. Halo
selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan. Yang pertama kita membuat kumparan dengan bahan-bahan seperti kawat tembaga, pipa PVC yang panjangnya kurang lebih dari 20 cm dan juga pita perekat. Lalu selanjutnya kita gulungkan kawat pada pipa sampai habis dan sisakan di ujung-ujungnya. Lalu kita tahan dengan pita perekat, lalu lapiskan kumparan pada pita perekat. Lalu untuk mengetahui apakah GGL yang dihasilkan itu cukup atau tidak, yaitu kita hubungkan lampu ke kawat dengan menggunakan kabel pendek, lalu kita masukkan magnet dan kocok kumparan. Jika lampunya menyala, selanjutnya kita membuat diode bridge, yaitu dengan susun pada PCB yang keempat dioda, lalu hubungkan dioda di tengah ke ujung kumparan. Lalu selanjutnya pasang kapasitor di PCB, hubungkan dua ujungnya dengan dua ujung di luar. Gergaji PCB agar ukurannya itu pas dengan tabung senter. Lalu selanjutnya hubungkan sepasang kabel pada junction kapasitor dan dua dioda di samping. Lalu kabelnya agak panjang, yaitu sekitar kurang lebih dari 10 cm agar fleksibel. Selanjutnya kita tutup ujung pipa dengan karet. Lalu disolat tape dengan menggunakan bola bekel yang dibelah menjadi dua. Oke, langkah selanjutnya siapkan tabung tempat senter, gergaji sekitar lebih kurang 30 cm. Setelah itu beri lubang kecil tempat saklar. Selanjutnya masukkan kumparan yang sudah tersambung ke rangkaian tabung tempat senter. Perhatikan, kumparan tidak boleh bergerak dalam tabung karena bisa merusak rangkaian karena banyak gesekan dan benturan. Agar tidak longgar, kumparan dengan kertas koran sehingga diameternya hampir sama dengan diameter tabung. Selanjutnya, setelah kumparan masuk, masukkan rangkaian di PCB. Beri gabus sebagai penahan agar tidak longgar. Setelah itu, posisikan saklar di lubang kecil tabung. Solder ke kabel di PCB. Selanjutnya, lubangi tempat dudukan lampu, lalu masukkan kaki-kaki lampunya. Langkah selanjutnya, menghubungkan kutub positif lampu dengan kabel yang terhubung dengan saklar. Langkah terakhir, pasang kepala senter pada tabung dan senter kocok sudah jadi. Untuk menyalakan senter, kocok dahulu, nanti tinggal menyalakan saklarnya saja. Senter bisa menyala selama 30 menit. Diagram alir dari senter kocok setelah proses pengerjaan selesai. Baik, yang pertama sebagai contoh kocok senter, maka kumparan-kumparan kawat dan magnet pada senter akan menghasilkan arus, yaitu arus AC, arus bolak-balik. Lalu terjadi perubahan flux. Setelah terjadi perubahan flux, maka dihasilkan GGL. Besarnya GGL tergantung pada perubahan flux dan banyaknya lilitan pada kumparan kawat sesuai dengan isi hukum Faraday. Lalu terjadi rectifier atau penyetabilan arus. Setelah itu, arus akan simpan dalam kapasitor yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi listrik. Lalu kita nyalakan senternya atau switch on, maka senter akan menyala. Jadi kesimpulannya adalah GGL induksi dipengaruhi oleh jumlah lilitan kumparan. Yang kedua, perubahan flux magnetik yang besar akan menghasilkan GGL induksi yang besar. Ketiga, flux magnetik akan bertambah apabila magnet didorong mendekati kumparan. Keempat, flux magnetik akan berkurang ketika magnet ditarik menjauhi kumparan. Dan yang kelima, flux magnetik akan tetap atau tidak berubah apabila magnet didiamkan. Sekian penjelasan RBL dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.